later. Kita reparasi ya. Oke teman-teman, buat yang suka dengan channel ini jangan lupa dukung terus, like, comment, subscribe, dan juga diaktifkan notifikasi loncengnya ya. Ini proses awal sebelum kita membuat kerangka akrilik ya. Nah, jadi cetakan mulut dari bahan GIP kita kasih minyak CMS ya. Kita kasih sampai rata. Tujuannya supaya nanti sewaktu kita membuka cetakan GIP, sewaktu kita membuka cetakan akrilik, dia tidak nempel di cetakan mulut ini ya. Jadi proses selanjutnya kita akan membuat kerangka akrilik bagian dalam dulu ya. Ini proses setelah kita buang lilinnya. Ini gigi depannya udah kita ganti sama bahan akrilik ya. Nah, jadi proses selanjutnya kita akan membuat kerangka akrilik bagian dalam ya. Jadi lilin tadi udah kita buang. Kemudian proses selanjutnya kita akan membuat kerangka akrilik di bagian dalam ya. Ini bahan akrilik encer. Jadi bahan akrilik encer kita taruh di cetakan mulut ya. Nah, jadi gunanya sewaktu encer ini supaya dia meresap ke pori-pori cetakan mulut ya. Jadi nanti dia membentuk sesuai cetakan mulut yang ada ya. Jadi untuk proses awal kita buat lapisan yang tipis dulu. Kemudian setelah lapisan awal kering, baru kita buat lapisan yang kedua ya. Jadi lapisan yang kedua lebih tebal. Ini bagian samping belum kita buat. Bagian samping gigi palsunya belum kita susun. Proses selanjutnya kita pasang gigi palsu bagian samping ya. Ini udah kita pasang geraham kecil. Jadi total giginya ada sekitar 8. Gigi depannya ada 6, gigi gerahamnya ada 2 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau dipasang ini di sini masih ada yang kosong sekitar 2 gigi geraham. Jadi bagian di sini ada sekitar 2 gigi geraham juga ya. Jadi proses selanjutnya kita menunggu pengeringan lapisan awal. Kemudian setelah kering baru kita buat lapisan yang kedua ya. Ini proses pelapisan langit-langit akrilik. Jadi lapisan awal udah kering. Kemudian proses selanjutnya kita lapis bagian yang kedua ya. Nah, jadi untuk beberapa tahapan pelapisan langit-langit akrilik, jadi kita keringkan dulu lapisan awal, kemudian kita lapis lagi lapisan yang kedua ya.
kenapa kita menunggu kering dulu. Nanti kalau sebelum kering kita lapis, kadang-kadang pengeringan yang kedua kurang bagus ya. Jadi untuk membuat langit-langit akrilik yang bagus, kita keringkan lapisan pertama, kemudian setelah itu kita lapis lagi lapisan yang kedua ya. Ini proses pembuatan langit-langit akrilik ya. Ini udah tebal ya, langit-langit akriliknya tebalnya udah rata. Ini bagian depan giginya udah kita susun semua. Jadi proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya. Jadi untuk pengeringan yang bagus antara 15 sampai 30 menit ya. Nah, jadi nanti setelah kering kita buka, kemudian kita bentuk langit-langit akrilik. Jadi nanti kita cocokkan lebar sama gusi yang asli ya. Jadi nanti ini kita potong. Bagian atasnya juga kita potong ya. Jadi proses selanjutnya kita menunggu pengeringan dulu. Setelah kerangka akriliknya kering, baru kita buka ya, kemudian kita bentuk. Setelah menunggu sekitar 20 menit, ini udah kering ya. Ini udah kering, udah dingin. Jadi proses selanjutnya kita buka dulu. Kemudian kita akan membentuk kerangka akrilik. Kita akan potong, kemudian kita akan cocokkan di mulut pasien ya. Nah, ini udah kebuka. Jadi sewaktu baru dibuka gini, ini belum jadi ya. Jadi masih banyak yang tajam. Nanti bagian atas ini kita rapikan, ini kita potong, kemudian bagian bawahnya kita potong. Setelah itu kita tipiskan, kemudian setelah kita tipiskan baru kita amplas ya. Jadi proses awal kita pakai gurinda yang kasar dulu.
Ini bagian bawahnya udah rata ya, bagian atasnya juga udah kita potongin. Jadi proses selanjutnya kita akan memakai gurinda yang halus ya. Setelah kita pakai